Ya, bagaimana kabarnya Mbak Inge? Baik, sehat, sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Oke, Mbak Inge, Yes, ini it is. kami terima kasih atas kemurahan hatimu, kemurahan hati Anda yang sudah mau hadir untuk memberikan kesaksian kepada banyak teman-teman yang selalu setia dengan program ini. Ya, bagaimana awalnya sampai Mbak Inge bisa mempercayai Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan dibagikan, disaksikan untuk memberkati banyak orang. Silakan Mbak Inga. Amen. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya buat Bapak Yusuf Manubulu, juga tim. Saya juga mengucapkan salam untuk teman-teman semua, saudara-saudara semua yang Ya, uh, Shalom. mengikuti live streaming malam ini. Oke, ya, perkenalkan nama saya Inge Karisma, biasa dipanggil Inge. Umur saya sekarang 24 tahun, and saya asal dari Jawa. Nah, seperti yang Bapak Yusuf tadi bilang itu benar. Kalau saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pada waktu di sekolah, tepatnya pas SMA dulu itu gitu. Jadi langsung aja saya cerita awal mulanya waktu itu uh, saya mungkin cerita dari awal. Saya itu terlahir dari keluarga yang bernotabene Muslim, saudaraku, dan saya bukan terlahir di keluarga yang kaya, bahkan sederhana, hanya sederhana dan sangat sederhana. Mama papa saya cuma jualan, tapi saya bersyukur atas setiap mereka. Saya bisa besar 19 tahun waktu itu ya karena perjuangan mereka. Begitu, dan saya perhatikan sejak kecil dulu itu saya sudah dilatih ya untuk membantu kedua orang tua saya gitu. Maksudnya kayak pada waktu SD seperti itu. Saya nggak pulang sekolah kayak gitu, main gitu kayak anak-anak yang lain kayak gitu, enggak, saudaraku. Tapi ya pulang sekolah, tidur siang juga enggak, tapi bantu kayak ngiris-ngiris wortel gitu, ngiris kentang seperti itu. Ya hal-hal kecil lah di waktu itu. Nah, eh, singkat cerita kayak sampai akhirnya saya mulai mau masuk SMA, ya kan, waktu itu saya diputuskan untuk sekolah di yayasan Kristen dulu itu gitu. Jadi kenapa bisa disekolahkan di yayasan Kristen? Ya seperti yang saya bilang karena keluarga kami berkecukupan waktu itu. Tapi pada waktu itu uh, mungkin kedua orang tua saya belum belum apa ya belum percaya diri untuk menyekolahkan saya di SMA negeri seperti itu. Saya sebut saja SMA negeri ya. Seperti itu karena juga seperti yang saya mau, saya impikan gitu. Wah, saya pikir saya mesti harus jadi orang yang sukses, orang yang pandai, orang yang pintar itu ya melalui sekolahan. Maksudnya bukan melalui sekolahan ya, melalui pelajaran, melalui uh, apa ya, maksudnya fasilitas yang baik seperti itu ya, kayak sekolah negeri seperti saya mikirnya seperti itu. Tapi ternyata jalan Tuhan lain. Seperti firman Tuhan bilang ya, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu gitu. Saya percaya kalau waktu itu Tuhan memakai tante saya yang notabene adalah Islam juga, bahkan sangat-sangat rutin sholat 5 waktu gitu keluarga mereka. Tapi suatu ketika karena background tante saya itu kan adalah guru SMP gitu. Jadi beliau itu punya banyak channel gitu ya, termasuk kepala sekolah yang mohon maaf, termasuk kepala sekolah yang uh, di yayasan Kristen itu gitu. Nah, datanglah tante saya waktu itu ke rumah kan, bilang ke kedua orang tua saya gitu, merekomendasikan gitu ceritanya kalau uh, saya mesti harus sekolah di sana. Bukan mesti sih, maksudnya mending sekolah di sana gitu, mending disekolahin di swasta itu gitu daripada nggak sekolah sama sekali gitu kan. Nah, pada waktu itu
saya nggak nyangka ya, maksudnya benar-benar nggak nyangka gitu loh, yang memang notabene muslim gitu kan, terus kayak tiba-tiba mesti harus sekolah di yayasan Kristen gitu, kayak, "Hah? What?" Gitu. "Apa sih?" Gitu, kayak, "Apa sih?" Gitu. Sempat menolak beberapa kali dengan ucapan, tapi lama-kelamaan saya percaya karena Tuhan kasih saya hati juga gitu loh untuk bisa menerima itu. Jadi ya wis manut wae gitu ya bahasa Jepangnya, maksudnya nurut aja lah gitu apa kata orang tua, daripada saya juga nggak sekolah kan dulu itu gitu. Jadi nurut karena saya juga sayang banget sama orang tua saya gitu. Jadi nurut gitu dan, seperti yang saya tahu pada waktu kami pendaftaran, waktu itu saya diantar sama papa saya, di sana ya dikasih tahu gitu bahwa peraturannya di sekolah itu seperti ini dan salah satunya, eee, ini setiap murid, setiap siswa itu harus mengikuti pelajaran agama Kristen of course ya, agama Bible gitu, harus harus mengikuti pelajaran Bible study gitu, yang apa ya, katanya Alkitab gitu, mempelajari Alkitab gitu. Cuma, eee, cuma sekedar untuk get nilai rapot. Nah, seperti itu. Jadi mereka sendiri dari awal sudah meyakinkan kami yang datang pada waktu itu bahwa sekolah kami tidak pernah ada niat, tidak pernah bermaksud untuk mengkristenisasikan, mmm, anak-anak yang non-Kristen gitu. Tapi mereka memfasilitasi, maksudnya sekolah itu ada, saya percaya memang untuk menjadi berkat gitu, untuk kami kalangan yang menengah ke bawah pada waktu itu gitu loh. Karena, eee, saya pikir dari semua sekolah yang ada di desa, di kampung saya pada waktu itu, sekolah ini terbilang sangat murah gitu loh. Nah, di situ. Sehingga ya singkat cerita saya mau gitu sekolah di sana. Dan hari demi hari, mulai sekolah di sana, saya mengikuti pelajaran seperti itu, maksudnya setiap ada agama gitu. Karena ya yang saya tahu itu sekedar kayak meringkas gitu, setiap perikop-perikop kayak seperti itu. Cuma ya setelah ke, bahasa Indonesia seperti itu, cuma kayak tarik kesimpulan gitu. Saya sama sekali nggak ada ketertarikan untuk saya berpikir pindah agama, terus kayak apa namanya, eee, nggak ada, maksudnya memang benar-benar nggak ada kepikiran untuk pindah agama, bahkan tertarik saja nggak gitu. Justru sebalik daripada itu, saya benar-benar meyakinkan diri saya sendiri pada waktu itu bahwa, wah sekolah di Kristen gitu, enggak, pokoknya sampai nazar lah, janji lah bahwa saya nggak akan pernah, eee, masuk ke Kristen gitu, nggak pernah murtad istilahnya seperti itu gitu. Tapi ya saya salah gitu, sok ngerti gitu loh dengan jalan hidup saya gitu. Nah, dari kelas 1, kelas 2 di situ masih masih apa ya, masih belum belum terjadi apa-apa gitu. Jadi saya sampai ingat di satu kali sedang berlangsung pelajaran waktu itu, guru Bible saya nanya gini, mmm, bukan nanya saya ya, maksudnya nanya nanya semua nanya semua siswa yang ada di kelas pada waktu itu, tapi satu persatu gitu secara eksklusif dan ditanya seperti ini, eee, "Apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini?" Gitu. Of course teman-teman saya semua yang Kristen bilang, "Iya, saya percaya dong," gitu. Jatuh Jatuhlah di saya pada waktu itu, giliran saya bilang, "Enggak," gitu. Saya bilang, "Enggak," gitu. Saya dibalik balik tanya orangnya, "Kenapa enggak?" Gitu. "Iya," gitu, "karena Allahku adalah Allahku dan Allahmu adalah Allahmu," saya jawab seperti itu. Tapi ya dengan pengertian yang seadanya, maksudnya seperti apa yang, diwariskan dari agama saya lalu, dari kecil maksud saya dari lahir seperti itu, saya nggak mengenal gitu loh, saya nggak tahu sesungguhnya siapa pencipta saya itu, gitu. Nah, dan kalau mau ditarik mundur, saya bisa dikatakan ya, kami sekeluarga itu kayak saya yang paling banyak untuk
apa ya namanya, kayak mencari, maksudnya kayak sholat seperti itu, kayak ya baca Al-Quran seperti itu. Tapi jujur ya saudaraku, saya tuh nggak ngerti gitu, saya nggak ngerti. Sekalipun saya melakukan ibadah itu, saya nggak ngerti gitu loh, siapa sih yang saya sembah seperti itu. Terus baca Al-Quran juga apa sih artinya gitu loh, benar-benar tidak tahu gitu loh, tidak nggak ngerti gitu, memang blind gitu maksudnya. Nah, sejak hari itu ketika kami debat argumen gitu loh, dengan pengertian saya yang apa adanya itu tadi, bahkan satu hal yang buat saya sampai ingat sampai hari ini, beliau katakan bahwa ya segala yang tertulis di dalam Alkitab itu kita percaya gitu. Karena apa gitu? Karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, dia bilang seperti itu. Saya makin nggak ngerti, saudara, aku ngomong apa sih ini orang gitu. Ngomong apa sih gitu. Dan ya apa namanya, sampai ya bilang, maksudnya setiap perkataan mereka itu ada buktinya gitu loh. Ya buktinya apa ya, ini firman ini yang kami percaya gitu loh. Jadi apa ya, apa yang Alkitab sudah tulis itu bukan syukur ditulis seperti itu tuh enggak gitu, tapi memang benar-benar bisa dibuktikan gitu loh, dengan sejarah pun juga bisa gitu loh. Sampai hari ini juga kita tahu Yerusalem ada, Israel ada gitu loh, dan di sana tempat di mana Yesus itu lahir gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sampai singkat cerita sampai akhirnya kelas 2, sekitar kelas 2 SMA waktu itu, kami di sekolahan kami waktu itu kan, salah satu aturannya juga setiap siswa mesti harus mengikuti ibadah gitu. Maksudnya kebaktian gitu di setiap weekend gitu, di setiap hari Sabtu gitu, tanpa terkecuali gitu. Jadi ya kita ikut-ikut aja gitu ya, kayak apa ya, kalau bahasa saya elok-elok bawang gitu ya. Mungkin 1-2 orang ada yang ngerti. Seperti itu ya, elok-elok bawang aja gitu. Masuk aula ya duduk, cuma memang nggak pernah memperhatikan gitu. Sekalipun ada banyak guru-guru gitu, karena ya sudah berulang kali ya gitu loh. Mereka ya khotbah seperti itu ya, nyembah, maksudnya ya nyanyi-nyanyi, tapi saya benar-benar nggak ngerti, dan saya sama sekali nggak ada ketertarikan gitu loh. Mereka ya ngomong tentang firman gitu loh ya, saya nggak ngerti gitu loh, karena ya sekalipun firman ini adalah bahasa Indonesia, tapi ini firman ini apa namanya, apa yang tertulis dalam Alkitab itu nggak bisa kita ngerti dengan pikiran kita gitu loh, karena memang Tuhan itu tidak terbatas gitu. Jadi nggak bisa dengan apa namanya kita dengar terus kita tangkap seperti itu. Jadi waktu itu juga saya cuma mendengarkan gitu loh, maksudnya apa ya istilahnya, kayak masuk kuping kanan keluar kiri gitu, apa kebalik, pokoknya yang seperti itu. Nah, singkat cerita saudaraku, waktu itu lagi pujian, teman-teman saya yang pelayanan tuh bawa pujian itu, Bapa Sentuh Hatiku, mungkin ada yang tahu juga. Di situ saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hari itu tuh beda seperti hari-hari yang sebelumnya gitu. Maksudnya yang udah terbiasa ikut, biasa ini, terus saya nggak ngerti aja gitu. Maksudnya tiba-tiba hari itu tuh beda gitu. Kayak benar-benar pembalikan hidup saya gitu, pembalikan diri saya gitu loh. Dengan tiba-tiba gitu loh. Saya sendiri juga nggak nyangka gitu. Kenapa? Karena pada saat mereka menyanyikan lagu pujian itu, saya nggak tahu, saya tiba-tiba berdiri, kemudian saya tutup mata, saya nangis. Tapi di dalam tangis itu saya merasakan bahwa hati saya itu sedang dijamah Tuhan gitu, sedang dilawat. Saya belum ngerti ya waktu itu kata-kata dijamah gitu, bahasa dilawat tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi waktu itu yang saya rasakan ya damai gitu loh, kayak saya nggak ngerti gimana caranya Tuhan jamah hati saya pada waktu itu, tapi sejauh dalam-dalamnya hati saya, dia masuk gitu loh. Dia masuk dan dia seakan-akan yang saya tahu apa yang dia kerjakan. Dia sedang membersihkan hati saya gitu. Dari setiap kebencian, maksudnya setiap
dosa yang ada dalam hati saya gitu. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, pada waktu saya kecil saya sudah dididik, sudah dididik untuk membantu orang tua saya gitu. Dia membuat melakukan pekerjaan kecil seperti itu, sampai buat main aja kan nggak ada waktu gitu loh. Jadi timbul iri hati lah gitu akan teman-teman yang lain gitu. Wah enak ya gitu. Jadi kayak compare gitu, jadi membanding-bandingkan hidup dengan orang lain gitu, dengan teman-teman saya. Wah enak ya, jadi itu apa namanya, bisa main gitu, bisa bebas gitu, nggak nggak dicari-cari, nggak disuruh bantu-bantu gitu. Mereka tidur siang, saya enggak gitu. Jadi saya kayak apa ya, saya merasa ya kok nggak adil gitu hidup saya gitu, kenapa gitu loh. Jadi apa ya, tidak terima gitu loh dengan apa yang saya punya seperti itu. Dan sampai pada akhirnya yang paling terakhir yang nggak bisa saya terima yaitu kan ketika saya sekolah di yayasan Kristen itu tadi. Nah, di hari itu saya baru mengerti gitu loh, ketika dia datang menjamah hati saya, dia bersihkan segala luka-luka itu gitu dalam hati saya. Dia jamah, dia datang sebagai seorang yang mengasihi saya apa adanya saya gitu loh. Dia datang gitu, dia kayak yang saya lihat, maksudnya yang saya pikirkan, yang saya rasakan ketika dia mengetuk hati saya, ya saya beruntungnya, saya membuat keputusan yang benar hari itu. Saya membuka hati saya sehingga dia boleh masuk mendapatkan saya gitu. Jadi semenjak hari itu saya nangis, saya minta ampun, saya angkat tangan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya gitu. Saya nggak tahu, saya merasa sangat-sangat berdosa hari itu gitu, dan saya benar-benar katakan, Tuhan, saya sebut dia Tuhan gitu, padahal saya nggak tahu siapa dia gitu. Itu luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa. Saya membuat keputusan yang terbaik dalam hidup saya gitu, seumur hidup saya, bahkan sampai hari ini ya pada hari itu gitu. Nah di situ selesai ibadah waktu itu, saya masuk ke kelas kita ya, murid-murid biasa kembali ke kelas masing-masing. Itu di sana saya masih nangis, saudaraku, sampai teman-temanku semua yang Kristen itu mereka nanya gini, kamu kenapa nangis gitu. Terus sampai iya itu, Tuhan mau nggak ya ini apa namanya, maafin dosa-dosa saya bilang gitu waktu itu. Terus mereka katakan gitu, mau nggak, pasti gitu, Tuhan Yesus itu baik, dia itu Bapa yang baik, dia selalu terima kita apa adanya, mereka bilang gitu. Nah semenjak hari itu saya nggak tahu ya, seperti hati saya kayak sudah terkail gitu sama dia, sekalipun saya belum pernah melihat dia dengan mata saya, bahkan saya nggak bisa pikirkan dia itu pribadi yang seperti apa gitu yang dikatakan Tuhan Yesus itu hidup. Saya nggak ada gambaran sama sekali gitu loh, tapi hanya dengan modal satu iman yang Tuhan taruh dalam hati saya itu tadi, dia buat saya nggak bisa kemana-mana gitu. Nah semenjak hari itu saya mulai menetapkan hati saya mulai menetapkan langkah saya. Tapi saya percaya ya saudaraku, waktu itu bukan kuat gagah saya gitu, karena apa ya, saya bilang sungguh-sungguh dia mengaruniai saya sedemikian rupa gitu, sehingga setiap hal yang sudah terjadi ke belakang itu bukan karena suatu kebetulan, tapi karena memang Tuhan sudah rencanakan itu semua gitu terjadi atas hidup saya gitu. Nah semenjak hari itu saya nggak menjamah apa namanya agama saya yang lalu gitu. Saya nggak pernah lagi kepikiran untuk kembali ke sana gitu. Jangankan toh kembali, maksud saya kayak saya apa namanya mau pegang Al-Quran saya aja saya udah nggak pernah gitu. Saya benar-benar nggak ngerti, kayak udah gone gitu aja gitu, kayak udah apa namanya nggak kepikiran lagi tentang ke sana gitu. Jadi yang saya pikirkan ya, bagaimana caranya saya bisa ke gereja, bagaimana caranya saya bisa kenal siapa sih Yesus itu, apa sih yang ditulis dalam Alkitab itu gitu. Itu menjadi satu kehausan sendiri gitu buat saya pada hari itu. Nah setelah hari itu saya terpaksa untuk bohong gitu ke orang tua saya. Kenapa? Karena saya harus mengejar dan mengembangkan gitu loh
mengembangkan iman saya kepada Yesus gitu. Jadi saya bilang tiap hari Sabtu gitu saya bilang, maaf, saya ada kelompok gitu, ada PR, ngerjain PR di rumah temen gitu. Ya itu berulang-ulang kali, ada beberapa kali ya, saya udah lupa, ada beberapa kali. Jadi saya pergi ke rumah teman saya, terus saya terpaksa bohong saudaraku kalau ini si teman saya ini nggak bisa nganter pulang gitu waktu itu. Karena ini di sini hujan lah, mereka nggak ada motor lah, saya bilang gitu. Nah, jadi besok baru bisa diantar pulang gitu. Nah, besok itu kan hari Minggu. Maksud saya apa? Supaya saya bisa pergi ke gereja gitu. biar bisa pergi ke gereja gitu. Karena saking pengen taunya gitu, saking hausnya gitu. Saya nggak tahu gitu. Roh saya sangat nyala pada waktu itu gitu loh, menggebu-gebu dan wes nggak peduli gitu loh mau apa namanya, mau dibilang bohong, saya nggak mikir panjang pada hari itu gitu loh. Padahal saya tahu saya melakukan kebohongan kan gitu. Nah, hari demi hari setelah itu papa saya mulai curiga. Karena kalau sebelumnya saya seperti makan aja nggak pernah berdoa, maksudnya bukan nggak pernah, maksudnya ya berdoa, tapi kalau dulu itu kan kayak cuma ini apa baca seperti itu aja kan, juga nggak ngerti artinya apa juga kan. Baca aja gitu. Nah, tapi setelah saya terinspirasi, maksudnya untuk membangun hidup saya lebih baik lagi ya. Jadi hal kecil seperti itu saya mulai berdoa sebelum makan dan melipat tangan. Nah, dari situ papa saya mulai curiga kan gitu. Pada saat dia lewat gitu, dia lihat digobrak gitu kan mejanya. Kamu ngapain gitu? Kaget saya. Doa gitu. Doa kan, doa sebelum makan, saya bilang gitu. Terus doa pakai gitu-gitu gitu. Nah, kenapa gitu? Orang doa aja kok salah gitu. Ya kan aneh ya gitu. Terus dari dia mulai curiga juga bahwa kalau saya sering nonton kayak apa namanya, kesaksian mujizat gitu di TV. Dulu itu ada di You Channel, itu ada gitu. Gerejanya Pak Pariaji dulu itu, Tiberias itu dulu itu. Misalnya saya nonton nih gitu, saya seneng gitu. Tiap nyanyi saya juga ikut nyanyi gitu dulu itu. Nah, sampai di satu ketika papa saya mergoki. Ada Alkitab di dalam kamar saya. Gitu. Jadi di atas meja belajar saya ada Alkitab gitu. Kemudian dia marah-marah waktu itu. Dia marah-marah, dia apa namanya? Dia bilang, "Ini ya, apa namanya? Pasti gara-gara ini gitu. Kamu gak tahu apa yang dinamakan iman," orangnya sempat bilang gitu. Iman itu ya itu apa yang kamu percaya gitu. Dalam hati saya ya benar juga ya. Iman itu memang apa yang kita percaya gitu. Dan hari itu saya percaya kepada Yesus Kristus, juru selamat saya gitu. Dia marah-marah, dia injak-injak waktu itu Alkitab itu pun juga bersejarah waktu itu, saudaraku, teman saya yang ngasih gitu. Udah dikasih malah diinjak-injak satu-satunya lagi kan, diinjak-injak, dirobek, terus pergi ke dapur terus dibakar. Hancur hati saya pada waktu itu, saudaraku. Saya nangis sekencang-kencangnya, terus balik ke kamar terus bilang seperti ini, apa namanya, kamu tuh anak nggak tahu diuntung, bilang gitu. Air susu dibalas air tuba, terus telur busuk, pokoknya segala perkataan yang menyakitkan seperti itu. Sampai dia bilang juga, sekarang namamu saya coret dari kartu gitu. Nama kamu saya coret dari kartu keluarga, dan saya cuma punya anak satu. Karena waktu itu saya cuma 2 bersaudara kan, saudaraku gitu. Nah, dia marah, terus saya hari itu saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena memang sangat tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di rumah gitu loh. Nah, dari mereka juga saya udah ditolak kok gitu loh. Mereka tidak menerima saya lagi, ya buat apa kan saya di rumah gitu. Saya pergi dari rumah, dan semenjak hari itu banyak ceritanya. Saya merantau, saya pernah ke Kupang gitu. Saya enggak pernah lagi di rumah gitu, dan
Saya nggak pernah berkomunikasi dengan mereka lagi. Cukup lama ya waktu itu, kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih kalau nggak salah, saya lupa. Tapi di balik itu saya juga nggak tinggal diam. Saya tahu saya mesti harus tetap menghormati kedua orang tua saya gitu. Jadi ya saya berusaha, apa yang saya lakukan, saya tanya teman-teman saya tanya tetangga saya untuk cari nomor mereka, dan setiap kali tahu nomor mereka saya hubungi, mereka tahu bahwa itu saya gitu. Mereka nggak pernah mau merespons aku. Mereka pasti ganti nomor. Terus saya dapat lagi yang baru, mereka ganti lagi. Dapat lagi yang baru, ganti lagi. Wes, ganti lagi mau buat apa? Terus dengan berjalannya waktu hingga di satu titik saya pulang waktu itu, sebelum saya memutuskan untuk ke Bali ini. Nah, saya pulang di sana, apa namanya? Terakhir kali papa saya bilang seperti ini, "Ya udah Inge, kalau kamu sudah mantap sama keputusanmu, silahkan. Tapi resiko kamu tanggung sendiri. Dan mulai hari ini antara saya dengan kamu nggak ada hubungan apa-apa lagi." Dia bilang gitu. Nah, di situ terus saya pergi ke Bali. Pergi ke Bali pun juga dengan sangat keadaan yang tidak menyenangkan. Maksudnya belum sama sekali belum damai gitu loh, nggak dengan hati yang damai ketika saya pergi, karena ya masih banyak kepahitan sebenarnya yang belum dibereskan, masih sangat banyak apa namanya, hal-hal yang mungkin dari orang tua saya juga, kekecewaan itulah pokoknya, segala yang nggak enak itu belum beres gitu antara kami. Jadi saya pergi ke Bali dengan perasaan yang seperti itu gitu. Begitu juga orang tua saya juga masih sangat marah kan sama saya waktu itu. Nah, singkat cerita tahun 2015 itu saya udah di Bali. Saya ada dengan satu teman saya, ya baik sampai hari ini juga ada dengan saya. Di situ kami berdua, ya mulai cari gereja bareng gitu. Terus 2015 itu saya juga memutuskan untuk dibaptis waktu itu, di gereja GBI Rock. Sampai hari ini saya masih berjemaat di sana. Saya masih bergereja di GBI Rock gitu. Nah, di situ apa namanya, ya banyak sekali ya yang saya alami gitu, dari banyak ya, dari teman-teman gitu, dari lingkungan, maksudnya dari hal-hal juga yang orang tua saya apa namanya, terus membuat saya down, maksudnya segala apa yang mereka lontarkan itu masih nggak terima dengan saya, kakak saya juga begitu gitu. Jadi mereka terus berusaha untuk menarik saya kembali gitu, untuk kembali ke Islam gitu. Sempat pernah bilang seperti ini, sekarang kalau kamu mau pindah ke Islam, saya anggap kita wis enggak, maksudnya kita kejadian yang lalu tuh udah nggak ada gitu loh. Jadi kayak memulai yang baru lagi gitu. Nah, orang tua saya bilang seperti itu. Mengajak seperti itu gitu. Tapi saya bilang, saya nggak bisa. Mohon maaf, saya nggak bisa kalau saya diminta untuk kembali lagi ke Islam. Karena saya nggak bisa bohong sama hati saya bahwa saya sudah mantap gitu loh dengan iman saya. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Saya percaya bahwa Dia adalah juru selamat saya gitu. Bahkan di proses pengenalan saya akan Tuhan, Dia buat saya semakin ngerti gitu. Dia buat saya semakin yakin gitu loh, bahwa Dia itu adalah Tuhan gitu, bahwa Dia adalah juru selamat saya gitu. Kenapa? Dari setiap penganiayaan itu, dari setiap kebencian mereka gitu, dari setiap yang mereka lontarkan ke saya gitu, ada firman Tuhan kan, yang kalau kita tidak pikul salib, kita nggak layak buat Dia gitu loh. Jadi itu lebih menguatkan iman saya gitu. Memang nggak masuk akal secara manusia, secara pikiran tuh nggak masuk akal gitu. Tapi itu yang saya pegang gitu, saya percaya gitu. Dan semenjak hari itu mereka makin marah, apalagi pada saat mereka tahu saya sudah dibaptis gitu. Mereka tahu saya dibaptis, mereka makin menjadi, mereka makin saya nggak tahu lagi, maksudnya apa yang mereka lakukan
di sana. Tapi satu hal saya pernah dengar bahwa mereka juga melakukan hal-hal yang kok religius, maksudnya kayak kedukunan gitu, maksudnya biar mereka pergi ke orang pintar, katanya orang pintar ya mereka bilang gitu, untuk untuk bisa menarik saya kembali gitu loh, karena papa saya pernah keceplosan, maksudnya pernah bilang kalau saya akan lakukan apa saja supaya kamu bisa balik lagi gitu. Nah, saya jujur aja nggak ada ketakutan sama sekali waktu itu. Saya juga nggak tahu. Saya percaya itu bukan kuat gagah saya, tapi Tuhan yang melindungi saya. Tuhan yang benar-benar ada di dalam saya gitu waktu itu. Jadi kayak ya mental aja gitu buat saya gitu. Mau diguna-guna, mau di apa gitu. Ya saya percaya gitu. Meskipun mungkin mereka sudah melakukan itu, tapi ini maksudnya yang mau saya bilang bahwa kuasa Tuhan tuh lebih besar gitu loh daripada itu semua gitu loh. Jadi apa yang saya imani, apa buktinya juga sampai hari ini saya tetap berdiri di sini. Saya belajar untuk tetap setia gitu mengikuti dia. Meskipun nggak mudah, memang nggak mudah, pasti nggak mudah untuk kita semua. Nah, singkat cerita, di situ menjelang tahun 2016 akhir kalau nggak salah. Di situ saya nggak tahu gimana caranya Tuhan bawa orang tua saya ke sini gitu. Tapi sepanjang tahun itu, sepanjang sebelum beliau datang ke Bali ini, saya terus bawa mereka ke dalam doa. Saya terus berharap sama Tuhan gitu loh. Pokoknya wes terserah Tuhan, wes jadilah sesuai kehendakmu Tuhan, mau mama bapak mau nerima aku lagi apa enggak. Saya nggak butuh penerimaan manusia, ya sekalipun itu orang tua saya gitu. Yang penting Tuhan terima aku, karena dia berfirman, dia bilang, aku nggak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku nggak akan membiarkan kamu sendirian, aku akan kembali lagi kepadamu, aku akan jemput kamu. Itu kayak sudah cukup gitu buat saya gitu. Udah, wah makasih Tuhan gitu, bahwa dia juga mengajari saya di dalam kesendirian saya, di dalam kesepian saya, bahkan di dalam sakit yang waktu itu pernah kos sendiri yang nggak ada teman, itu kayak nggak ada TV, nggak ada apa-apa, itu kayak pada saat sakit terus nggak ada orang terdekat gitu ya, nggak ada orang yang perhatian kita, pasti kita sedih ya. Pada waktu itu saya seperti itu dan kayak cuma ketap-ketip ngeliatin tembok gitu, nangis gitu. Tapi saya tahu Tuhan ada sama saya di situ waktu itu gitu. Nah, singkat cerita sampai tahun 2016 itu saya nggak ngerti, tiba-tiba pas saya pulang kerja, sore itu teman saya percaya banget bahwa Roh Kudus yang menggerakkan hati teman saya itu tetangga saya, teman saya sejak kecil. Karena kalau ditarik mundur, kami itu selama saya merantau ke Bali, kami nggak pernah komunikasian ya. Tapi pada hari itu, dia tiba-tiba chat saya, Mbak, Bude pergi loh ke Bali gitu. Terus saya kaget, hah gitu, masa gitu, sama siapa? Saya bilang, sendiri gitu. Oh, Om nggak ikut? Saya tanya gitu. Enggak gitu, Bude sendiri gitu di situ. Nah, saya campur aduk, jujur waktu itu perasaan saya, hati saya rasanya campur aduk gitu ya, senengnya karena ya udah lama kan nggak pernah ketemu gitu, kangen gitu, tapi satu sisi juga ya takut ya ada ketidakberanian itu tadi untuk menghadap dia, untuk ketemu sama mama gitu, karena ya saya tahu dia sangat marah sama saya gitu, saya tahu dia belum bisa menerima saya gitu. Tapi saya lawan gitu hari itu sebelum saya menemui mama saya doa, saya bilang pokoknya saya nggak ada kekuatan apa-apa Tuhan, tapi saya pengen ketemu mama gitu. Simple gitu ya. Benar-benar belum bisa doa juga waktu itu gitu kan. Jadi kayak doa ya padanya, kayak benar-benar ngomong sama Tuhan gitu. Ya, saya nggak punya kekuatan apa-apa Tuhan, tapi saya mau ketemu sama mama gitu. Di situ terus ketemu, benar masih sangat marah, bahkan masih sangat nolak, ya nangis-nangis lah ya bilang saya kesini nggak nemuin kamu gitu, karena kakak saya kan juga di Bali gitu, kakak saya juga di Bali sebelum saya kesini, bahkan mereka sudah
lebih dulu ke Bali gitu, merantau di Bali gitu. Jadi dikatakan katanya cuma untuk jenguk kakak saya gitu sama cucunya gitu. Nah, di situ marah-marah gitu. Tapi semenjak hari itu saya nggak sekali itu aja, saya terus hampiri mama saya gitu, terus tak ini sampai pada akhirnya ikut papa saya nyusul ke Bali gitu. Nah, di situ setelah sudah apa namanya, enakan sama mama saya gitu. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa enakan, kenapa tiba-tiba bisa kayak biasa, kenapa bisa apa namanya, ya kayak suatu mukjizat aja gitu, kayak tiba-tiba Tuhan tuh kayak dalam sekejap gitu loh untuk melembutkan hati mama saya itu gitu loh. Jadi ya kayak biasa gitu, sampai akhirnya papa saya datang ke Bali itu tadi, terus itu juga baru pertama kalinya lagi setelah sekian lama nggak pernah ketemu papa saya. Yang saya bilang terakhir ketika kita ketemu itu tadi, orangnya bilang apa namanya, ya itu tadi, terserah saya kan, saya mau gimana, tapi mulai sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa, orang bilang gitu. Tapi pada hari itu, pada saat ketemu, saya melihat orangnya tuh sangat-sangat beda gitu loh. Maksudnya dalam arti entah apa yang dilakukan Tuhan sehingga pada saat papa saya kesini tuh sudah benar-benar beda gitu. Dramatis saya udah nggak merasakan dia marah gitu, dia dia apa gitu, saya nggak merasakan itu saudaraku. Jadi ketika pertama kali ya pasti canggung ya, sangat-sangat canggung, terus tegang, terus kayak padahal ini bapaknya sendiri gitu loh, ini bapak sendiri tapi kayak orang asing gitu loh, mau buka mulut aja tuh susah banget. mau mau say hi aja kok ya kayak kayak terikat ini pokoknya ini mulut itu waktu itu. Tapi ya saya akhirnya tanya, saya beranikan diri, saya tanya, Pak gitu, sejak kapan gitu, sejak kapan datang gitu. Ternyata surprise-nya orangnya tuh jawab dengan sangat-sangat biasa, maksudnya dengan sangat-sangat lugu, maksudnya kayak iya kemarin gitu, soalnya kayak nggak pernah ada apa-apa gitu, nggak terjadi kekacauan apa-apa gitu. Nah di situ hari demi hari terus saya berusaha untuk mengajak mereka tinggal bareng sama saya waktu itu. Puji Tuhan juga mereka mau, dan di momen itu saya buat untuk ngomong baik-baik gitu, membereskan tentang apa yang sudah berlalu. Saya bilang saya terima kasih gitu, karena dari sekolah ini tuh justru saya menemukan gitu, saya boleh bertemu dengan siapa pencipta saya sebenarnya, saya bilang gitu. Dan tapi di sana enggak mudah gitu aja, terus oh iya sama-sama, enggak bilang seperti itu, kalau gitu ya enak banget. Enggak, tapi malah drama, malah salah gitu loh, mereka nangkepnya tuh salah gitu. Apa yang mau saya ungkapkan ke mereka bahwa saya itu justru bersyukur, bahwa saya berterima kasih karena juga karena juga dari tante saya itu tadi saya pokoknya berterima kasih dalam banyak hal itu tadi. Nah di sana mereka marah-marah, tambah marah-marah gitu, terus sempat meledak hari itu, terus sempat ini gitu, tapi ya nggak lama, nggak dalam hitungan lama, besoknya terus mereka puji Tuhan sudah mau bisa menerima saya gitu. Saya percaya bukan keluarga saya sih gitu loh, meskipun saya dibilang apa namanya bohong, maksudnya dibilang mengada-ada dengan cerita itu, saya cerita apa adanya, Tuhan saksi saya gitu loh di situ. Nah puji Tuhan sampai hari ini kami sudah bisa berkumpul bersama. Puji Tuhan, saya terus melihat gitu loh pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kami gitu loh, sehingga kasih mula-mula yang ada di dalam setiap kami, dalam mama, dalam papa saya itu bisa kembali muncul gitu loh. Itu sih yang saya lihat gitu. Dan saya percaya dari awal pertama kali saya menemukan satu ayat yang saya pegang sampai
kami boleh baikan kembali itu tadi, itu sih di Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Itu sangat-sangat saya pegang dan ternyata benar sangat powerful, luar biasa. Begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Yusuf. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Mbak Inge atas kesaksian yang sudah diberikan dan sesuatu yang sangat sangat luar biasa karya Tuhan, karena dari setiap narasumber yang kami hadirkan peristiwanya bisa berbeda-beda, tetapi kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah berbeda. Begitu dia masuk ke dalam seseorang, dia nancap di dalam hidup seseorang, orang tersebut akan diubahkan secara total, karena bagaimana kuasa Tuhan itu adalah kuasa yang sangat nyata. Dan pada malam hari ini apa yang Mbak Inge sampaikan itu sangat menguatkan dan sangat memberkati bahwa Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih orang, tidak pernah juga memilih usia, tetapi asal saja ada orang yang membuka hati, Tuhan Yesus terus bekerja dan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Dan itu tertulis di dalam firman, ya. Tuhan berkata bahwa pergilah ke segala persimpangan jalan, paksalah mereka gitu loh, karena rumahku harus penuh, pesta perjamuan kawin sudah siap. Nah, ini adalah satu bukti yang nyata bahwa Tuhan terus bekerja dengan begitu luar biasa, karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Kalau Tuhan hanya berdasarkan daripada pekerjaan atau misi yang dilakukan oleh pendeta, kan itu menjadi sangat terbatas, ya, karena banyak jiwa tidak akan terjangkau, karena nggak mungkin bisa menjangkau apalagi orang yang membentengi hidupnya dengan pemahaman keimanan yang berbeda, bertolak belakang dengan kasih Tuhan. Oke, pada malam hari ini mungkin saya sebelum kita masuk ke interaksi dengan teman-teman yang sudah menyaksikan kita, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Inge, kira-kira selain Roma 8 ayat 28, kira-kira ayat-ayat mana yang menguatkan Mbak Inge pada saat mulai mempelajari Alkitab, mulai ikut gereja gitu loh Mbak. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Silakan Mbak Inge. Iya Pak, makasih. Ada banyak sekali ya kalau bisa dibilang sebenarnya. Karena satu hal yang saya percaya, apa yang sudah terjadi dalam hidup saya itu tidak ada yang kebetulan gitu loh. Saya bisa lihat itu gitu. Kenapa? Kayak sewaktu pada saat saya kecil itu tadi, dari SD, saya mesti ya, saudaraku, dari SD, SMP, sampai SMA itu bisa dibilang, ya meskipun, maksudnya, meskipun orang tua saya pas-pasan seperti itu, saya bersyukur gitu loh. Dan sekalipun saya dari SD, SMP, SMA itu saya cuma pakai seragam ini ya, bekas gitu, bekas kakak kandung saya, bekas kakak-kakak sepupu saya gitu, sehingga saya dilihat teman-teman saya itu kan lain gitu loh. Tapi saya mulai ngerti gitu loh. Semakin kesini saya semakin ngerti bahwa apa yang hina bagi dunia itu dipilih Allah, apa yang dipandang rendah, apa yang dipandang nggak mulia, itu tadi tuh justru dipilih Allah gitu. Amen. Untuk meniadakan nikmat dunia itu, orang-orang pintar itu tadi itu. Dan ada lagi di Yohanes 5 ayat 16 dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu sudah sangat-sangat cukup buat saya gitu loh. Jadi apalagi gitu yang perlu saya ragukan gitu loh. Wah, luar biasa Tuhan gitu. Luar biasa, sangat-sangat saya nggak ngerti lagi mau terima kasih dengan apa, karena Dia sendiri yang datang dalam hidup saya. Tuhan yang menyatakan, Dia yang datang dari jauh untuk memberitakan
lebih dekat lagi kepada yang dekat seperti itu. Terus juga di Matius 7 ayat 13 di situ, dari setiap yang saya bilang, dari setiap penganiayaan itu, dari setiap penolakan itu tadi, saya semakin yakin gitu loh bahwa saya enggak perlu buat untuk cari lagi supaya manusia bisa terima saya gitu, karena Tuhan aja udah cukup gitu di situ. Kemudian Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya gitu. Ya saya percaya gitu loh, sekalipun banyak hal yang saya lewati, banyak hal yang buat saya nggak enak untuk memikul salib saya. Tapi ketika firman Tuhan sudah jelas mengatakan seperti itu ya, saya saya nggak ragu lagi gitu loh Pak. Maksudnya saya kayak, wes cukup lah gitu, cukup firman Tuhan bilang seperti itu gitu. Jadi udahlah, segala sesuatu yang terjadi itu memang kasih karunia dari Tuhan gitu. Begitu. Oke. Jadi setelah dengar lagu pada waktu itu, Bapak sentuh hatiku, tiba-tiba hatinya Mbak Inge dijamah Tuhan. Terus kemudian kelanjutannya gimana pada waktu itu? Ingin baca Alkitab apa bagaimana? Iya betul. Saya merasakan satu kehausan tersendiri gitu, karena yang saya tangkap ketika Tuhan masuk ke dalam hati saya, dia sedang memperbarui roh saya gitu. Sehingga ketika dia masuk, saya percaya bahwa dia memberikan saya roh yang baru gitu. Sehingga ketika roh Tuhan yang ada di dalam diri saya itu, ya saya bisa merasakan rasa haus itu tadi gitu loh. Karena saya percaya saya ngonek gitu loh dengan roh Allah gitu, roh Tuhan gitu. Jadi bukan lagi tentang dunia gitu, maksudnya saya merasa tidak ada kekosongan lagi setelah hari itu gitu. Ya, Tuhan mengisi hidupnya Mbak Inge ya. Oke teman-teman, kita sudah dengar bagaimana kuasa Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang tak ternilai, tak terkatakan telah menyentuh seorang Inge. Dan saya percaya kuasa yang sama yang sudah bekerja di dalam hidupnya Mbak Inge, kuasa itu tetap sama, dan jika Anda buka hati, kuasa yang sama itu akan menyentuh kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih manusia. Tuhan tidak pernah beda-bedakan manusia. Tuhan sangat mengasihi siapapun dia, siapapun Anda. Tuhan tidak pernah berkata, oh kalau Musa itu lebih utama, lebih penting, lebih dikasihi Tuhan daripada saya atau daripada Anda. Tidak, semuanya dikasihi Tuhan.